Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pendidikan Pancasila mengenai Pancasila sebagai ideologi. Sebelumnya, saya izin mengenalkan anggota kelompok kami. Saya Lauksana Ramadan Sundarsono dengan NIM 202. Saya Zahra Bilvana Setia Putri dengan NIM 205. Saya Trisha Novapan Utami dengan NIM 206. Dan saya Naila Putri Rahmadani dengan NIM 221. Baik, materi yang akan kami bahas yaitu ada pengertian ideologi, konsep Pancasila sebagai ideologi, ideologi Pancasila di tengah ideologi lain, Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan juga ada tantangan ideologi bangsa di masa depan. Untuk slide selanjutnya akan dibaca dan dibahas oleh teman saya. Baik, pertama ada pengertian. Pancasila sebagai ideologi adalah panduan moral dan etika, dasar hukum dan pemerintahan serta pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bukan hanya menjadi dasar hukum dan pemerintahan, tetapi juga menjadi pedoman moral, etika dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Ini adalah prinsip yang terus diinternalisasi dan dijadikan pegangan dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Next. Lalu kedua ada konsep Pancasila sebagai ideologi. Ideologi adalah sistem keyakinan atau pemikiran yang mengarahkan pandangan dan tindakan dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pancasila sebagai ideologi memiliki konsep yang fundamental untuk memahami dan menjelaskan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya, ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Yang pertama, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu, namun dalam hidup bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama, sehingga dengan demikian harus mengakui hak-hak masyarakat. Yang kedua, ideologi liberalisme. Ideologi liberalis berpangkal pada ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas. Manusia menurut paham liberalisme memandang bahwa manusia sebagai manusia pribadi yang utuh dan lengkap dan terlepas dari manusia lainnya. Yang ketiga, ideologi sosialisme komunis. Ideologi komunisme mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah hanya makhluk sosial saja. Manusia pada hakikatnya adalah sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas dan bukannya individualitas. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi berkaitan erat dengan filsafat bangsa. Konsepsi ideologi mengandung beberapa dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi realitas. Dimensi realitas yaitu pemahaman situasi masyarakat yang sedang dihadapi sebagai produk dari masa lampau. Yang kedua ada dimensi idealis, yaitu suatu gambaran situasi baru atau kehidupan yang dicita-citakan. Dan yang ketiga ada dimensi penyusunan, yaitu aktivitas atau langkah-langkah untuk mencapai keadaan yang dicita-citakan. Pandangan Pancasila tentang kehidupan negara dan bangsa Indonesia didasarkan pada pandangan manusia monopluralis yang memiliki 3 nilai dasar, yaitu manusia adalah makhluk Tuhan, dan yang kedua manusia dilahirkan sama, yang ketiga manusia dilahirkan bebas atau merdeka. Selanjutnya ada tantangan ideologi bangsa di masa depan. Tantangan ideologi bangsa di masa depan adalah pengaruh yang bertentangan dengan ajaran ideologi tertentu, termasuk Pancasila tidak hanya bersifat fisik akan tetapi lebih banyak disebarkan melalui media sosial yang ada. Berikut adalah poin-poin tantangan ideologi di masa depan. Yang pertama adalah radikalisme dan ekstremisme. Meningkatnya pengaruh kelompok radikal yang mengancam Pancasila. Yang kedua ada globalisasi, pengaruh budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai lokal dan nasional. Yang ketiga ada kesenjangan ekonomi, distribusi kekayaan yang tidak merata memicu ketidakpuasan sosial. Yang keempat ada teknologi informasi, penyebaran hoaks dan propaganda di media sosial yang bertentangan dengan Pancasila
Yang kelima, ada krisis kepercayaan terhadap institusi, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang keenam, identitas kelompok, penguatan identitas SARA yang dapat mengancam integrasi nasional. Yang ketujuh, ada perubahan demografis, pergeseran demografis yang mempengaruhi cara pandang terhadap Pancasila. Dan yang terakhir adalah krisis lingkungan, konflik sosial akibat kerusakan lingkungan yang menguji keadilan sosial. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.